share screen. Mari kita tinjau dulu IHSG. Untuk chart daily kita melihat ada selling pressure di atas ya, di puncak, di mana big player jualan di atas di market. Kemudian ada rebound. Ini pasti ada demand-nya yang muncul ya. Nah, itu demand-nya. Nah, kita mau lihat di chart intraday seberapa bagus ya demand-nya ya. Ya, ini demand. Pilih selling pressure ya. Jadi sempat tahan pendakian. Walaupun peluang untuk terus ke atas masih ada karena demand-nya lebih besar ya. Nah, di sini ada spike. Kita mau tahu itu apa. Rupanya penjualannya dan lebih besar daripada demand yang ada di sini. Jadi kelihatannya karena dia lebih besar ya, mungkin akan terjadi pullback. Yang bisa menahan tuh masih jauh di bawah ya. Jadi kelihatannya akan pullback-nya cukup dalam nih untuk minggu depan ya. Kita harus hati-hati. Coba kita cek di 5 menit. Ya, betul ya. Sampai tadi jam sesi pertama jualan ya. Lalu menjelang penutupan ada pembelian tapi kecil. Jadi secara umum masih banyak penjualan untuk hari ini. Oke, jadi untuk ISG hati-hati untuk minggu depan ya. Nah, kita akan lihat stop fix AMTA mulai dari explore buy. Kita mulai dari Arto ya. Nah, Arto tidak jauh dari harga terkini, ada selling pressure kuat ya. Jadi kita skip aja karena pendakiannya kemungkinan besar tidak akan jauh. Lalu berikutnya cari. Nah, ini menarik karena kemarin besar sekali ya pembelian. Coba kita cek di hourly, betul besar sekali pembeliannya. Untuk kemarin itu jam 2 jam 3 ya. Persisnya jam berapa? Ya, 15 menit sebelum jam 3 ya. Itu belinya gede banget. Nggak tahu nih salah ketik atau enggak. Tapi yang jelas harga naik ya. Cukup signifikan. Nah, dari chart daily oke. Kalau kita mau lihat weekly. Weekly berhasil tembus selling pressure besar ya. Berarti ada lembaran baru yang dibuka oleh big player. Semenjak dia beli di sini, dia membiarkan selling pressure yang kuat itu ditembus ke atas. Jadi ini indikasi yang bagus ya. Apalagi ada spike di daily ini yang cukup besar, maka kita bisa bikin trading plan-nya ya. Nah, ini ada demand kecil, lalu demand gede banget di sini. Itu bisa menjadi dasar untuk membuat target ya. Targetnya di 202 untuk target pertama, target berikutnya di 220 ya. 220 untuk cari. Tapi kalau kita melihat target jangka panjang karena ini sudah ditembus, maka kita bisa tarik dari bawah sini 50% dan 50%-nya lagi target. Tadi 220 target pertama. Nah, target jauhnya itu 300 ya. 300. Bagaimana dengan Carlos? Carlosnya kelihatannya itu yang volume gede nih. Kalau dia tembus ke bawah 188 kabur ya. Berarti support kuatnya sudah diabaikan oleh big player. Oke, berikutnya Cleo. Ini juga oke ya. Coba kita cek di 5 menit. Bagus juga ya. Kita bisa bikin trading plan. Oh, cek dulu weekly ya. Weekly juga bagus banget. Trading plan-nya kita bisa buat. Nah, kita pakai resistance candle, ini ada spike ya. Maka targetnya di 1600
Kira-kira 1620 ya. Nah, cut loss-nya di mana? 1475 itu cut loss-nya. Tembus ke bawah itu kabur ya. Oasa. Nah, kelihatannya beratnya. Ada selling pressure besar di atas. Duh, nggak dapat. Aduh, di atas tadi tuh. Udah di situ ya, lupa di. Maksudnya susah digesernya nih, agak sulit. Jadi jangan ya, kita skip. L-ship ini juga ada pembelian sih cukup besar. Kita tapi nggak jauh-jauh naiknya 11. Lumayan sih. Mungkin 10% ya. Oh, ini. Kurang besar demand-nya jadi jangan ya. Ini takutnya benjol di sini. Raja. Raja belum confirm ya. Coba kita cek di hourly. Ya, belum aman ya. Raja tuh belum tembus. Cek di 15 menit. Nah, jualan tuh di atas. Jadi jangan, masih akan pullback dalam tower. Nah, ini menarik ada breakaway gap nih. Pendakian bisa ke 810 ya atau 800 nih. Nah, sekarang cut loss-nya cut loss-nya ini 695 kalau ditembus ke bawah kabur. BSML ini juga cakep ya. Nah, sekarang targetnya ini ada spike ya, berarti ini jadi resisten, maka targetnya di 150, cut loss-nya di ini spike yang besar ya. 133 tembus ke bawah itu kabur. BSML. WIRG. Wah, sampai sekarang belum ada yang bertanya di chat nih. Padahal ini udah udah masuk tahun 2025 nih. Kalau ada Januari efek kan mantap. WIRG belum ya, masih belum confirm. MTMH, ini ada demand bagus. Cek di hourly. Ini ada spike nih. Kita harus cek. Masih ada spike belum terbaca. Ya, lebih besar dimensi ya kalau mau dibandingkan dengan spike yang nggak terbaca. Jadi target pendakian ya ini 1010 ya, 1010 cut loss. Wah, 965 tembus ke bawah 965 kabur ya. Spot cukup kuat nih. Next, NCKL. Ini demand cukup besar. Ini bisa tembus. Bisa ke 900 ya. Coba cek di hourly. Confirm. Iya. Ya, bisa ke 900 ya tadi di daily. Nah, sekarang cut loss-nya. Ini cut loss-nya. 760 ya.
Tembus ke bawah 760. Enggak yang ini. Ini Carlos ya. Tembus ke bawah 745 kabur ya. 745. Next, meja. Ini juga termasuk sampah favorit ya. Cek di hourly. Ya oke, di mainnya 15 menit juga oke ya. Oh, ada tantangan di situ. Jadi mungkin akan berat ya. Akan pullback dulu. Jadi jangan dulu ya untuk meja. Oke, sekarang yang hot big player. IELTS. Ini ada spike yang harus kita ketahui. Cek di hourly. Oh, jualannya. Jadi jangan. Skip aja. BMRI nih, banking. Indikasi bagus sih, beli gede ya. Indikasi bagus, beli gede. Coba cek di intraday apakah didukung. Ya, benar, didukung ya. Cuman ini kan saham naiknya lemot. Mungkin buat buy and hold aja cocok. Oke, BMRI silakan ya, buy and hold. Oh ya, kartosnya belum. Nah, kartosnya ini kalau tembus ke bawah 5.500 ya, kabur. BRPT, ini juga cakep. Ini kelihatannya bakal lewat. Cek awal nih, cakep. Ya, tuh bakal lewat ya. Silakan nih BRPT, naiknya bisa sampai mana? 1.000 bisa Panjelo itu biar PT Ya, 1.000. 1.000 ya, coba kita cek. Dari sini, oh lewat. Oh, lewat 1.200. 1.000, 1.000 ya 1.070 lah. Oh, 1.070. Carlosnya nih. Nah, ini ya. 920 ditembus ke bawah kabur. BRPT. Caranya sudah cepin. Ini juga bagus nih. Belinya gede. Selling pressure-nya nggak berarti ya. Cek di hourly. Hmm. Nah, jalan jualan nih. Tuh jualannya. Tapi terus beli lagi. Cek 15 menit. Ya, beli lagi ya. Mantap nih. Oke, kita bisa bikin trading plan-nya. Oh, nggak jauh-jauh ya. 4.900 sulit ditembus nih. Carlos, ini ya, inilah. 4.750 kabur kalau ditembus ke bawah ya. Cleo, oh udah ya. Keju, wih, ini nggak liquid ya. Ini breakaway gap. Jadi wajar kalau didorong keras ke atas. Tapi nggak liquid ya, ntar bisa beli susah jual. Kejen, wih ini ada breakaway gap nih bagus. Oh, ini suspend ya. Jangan. Terakhir di suspend kapan? Oh, 30 Desember udah di suspend. Raja. Oh, udah ya tadi. Wapo. Wah, ini ada
Apa tuh candlenya? Ya, jualan game over jangan dulu. Oke, sekarang pertanyaan Bapak Ibu ya. Hmm, Bang, segitu aja. Silakan yang mau nanya tulis di chat sebelum ditutup sama Pak Angelo biar bisa dibahas rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Ya. Di chatnya masih sedikit. Ayo silakan, silakan. Waktunya masih banyak. Nah, dipancing baru pada nongol di Pak Angelo. Ayo silakan yang mau nanya ketik sahamnya bebas, bebas. Ini saham gorengan juga boleh di sini boleh. Ini kan teknikal ya. Ayo silakan Bapak Ibu bisa ketik lagi kalau udah itu nggak apa-apa boleh double kok. Tidak dibatasi, tidak dibatasi. Tuh banyak banget tuh. Wah, langsung baru keluar. Dari tadi nggak mau keluar, Panjil. Dari tadi pada diem-diem, man. Perlu dipancing nih. Ya, silakan. Terus, silakan. Wah, ini Pak Philip kayaknya penggemar ini, Prayogo nih. Pak Philip itu ada salah ketik tuh. TPISA. TPIA kali ya itu maksudnya. Grupnya Prayogo semua tuh. Amannya doang yang tidak. TPIA kali itu ya. TPISA. Oke. Ya. Oke, kita mulai dari AADI. Dimulai dari A. AADI saham baru. Apa IPO singkatannya? Instant Profit Overnight. Hmm. Langsung jualan di atas ya ADI udah nggak ada harapan. Supportnya belum ada itu berarti yang, oh ya masih baru ya Pak Angelo. Masih baru. Nggak kelihatan. Tadi, nah ini juga belum ya. Masih gede selling pressure-nya. ADMR. Ini sepupunya ADI ini tadi. Nah ini Lampung nih. Nah, coba kita cek di hourly. Ah, itu targetnya. Tapi lagi pullback ya. Tuh, lagi pullback. Coba cek 15 menit.
Oh, di sini nih pullback. Nggak dapat. Di 5 menit. Nah, baru ketangkap pullbacknya ya. Nggak gede nih. Pullbacknya nggak jauh. Berikutnya Andro. Aduh. Sebentar. Eh, Akra. Makanya benjol udah di sini. Benjol. Ya naik kena resisten benjol makanya. Aman juga belum aman ya. Apa doang. Atau udah asa. Hmm, kita lihat ada spike. Oh, ini apa nih spike-nya gede banget. Oh, sayang sekali jualan. Jadi masih berat ya, masih berat, masih pullback nih. Jangan dulu. BBCA ya, nampung ya, tertahan dikit sama ini. Untuk buy and hold sih oke ya BBCA ya. Kabur kalau tembus ke bawah 9550. BBRI kayaknya mirip-mirip sih. Ya, nampung gede, benjol dulu di sini 2 kali ya. Tapi ini ada copot kuat di sini. BBTN sama ya. Selling pressure ini tadinya selling pressure udah ditembus ke atas karena ada demand. Ini ada lembaran baru nih dari big player-nya nih, beli-beli. Hmm. BFIN. Ini ada spike. Kita cek dulu itu apa. Oh, jualan-jualan sampai kena spot ya. Jadi kita nggak tahu nih spotnya kuat apa enggak nih. Harusnya kuat sih spotnya ya. Jadi kalau mau beli sekarang sih, cut loss nggak gede nih. Karena spotnya deket banget di 900 ya. Ini worth it lah. Masih belum ada tanda-tanda jelek ya. Sampai Bris, berapa nih Pak Angelo tadi brand? brand, brand, Banyak peminatnya soalnya nih Pak Angelo. iya. Pakai apa Fibonacci ya paling Pak Angelo? Sebenarnya brand di Amta potensial bagger tuh. Tuh. Jadi Wih, kalau ke 11.400 itu sangat mungkin lah, oh siap-siap. mungkin. Lebih sebetulnya sih targetnya. Siap. Oke, lanjut. Bris. Please. Wah, wah, Hmm. ini nggak jauh-jauh naiknya ya 2930. Terus dia jual lagi ya, jadi masih akan pullback nih. Jangan BRNS, eh, BRNA kali ya. Waduh, ini mah nggak liquid sama sekali, jangan. Hmm,
BRPT udah, BSDE. Hmm. Cek di 15 menit. Oke, cek di daily. Nah, daily-nya ini berat ya. Jadi jangan deh. BTPS. Jangan deh. Buka. Cek di hourly. Oh, jangan deh. Bumi. Belum aman ya. Belum. Cuan. Cuan cakep nih. Wis. Cakep. Oh, cek ya. Oh, kan gede banget demand-nya. Ada saling pressure tapi kecil. Terus nambah terus lagi. Cuan silakan nih. Daily. Oh, cakep. Belum selesai itu naiknya. DSFI. Oh, belum aman ya. Benjol di sini. EMTK. Kayaknya mulai gerak nih EMTK. Coba cek ya di hourly. Oh, masih berat nih. Ya, masih berat ya. EMTK bagus tapi belum saatnya naik. Energi. Ini ada spike. Meragukan. Ya, jualan nih. Jangan. Era. Oke, cek 15 menit. Hourly. Sulit nih kebaca nih apa nih. Cek di 5 menit lagi. Ah, jualan gede banget. Jangan ya. Jualannya di atas lagi. GJTL. Oke nih, tapi lagi pullback aja sih. Ya, oke ya. GJTL. Hill. Wah, jangan game over. Harum. Harum belum aman ya. Ya, kayaknya kalau 15 menit jualan nih. Ini belum kelihatan. Cek di 5 menit. Oh, beli ya. Tampung. Ya, cek lagi di hourly. Tapi masih terancam ini ya, jadi jangan dulu. Indofood belum, benjol sini. Inet, wah, wah, lagi pullback, apa jualan? Coba cek. Oh, jualan gede. Jadi jangan untuk Inet. Kira, wis, jangan ya. Isat, ini juga belum aman ya. Nah dulu, ITMG, oh jangan. Java, jangan. KLBF, oke. Cek 5 menit. Hmm. Oke sih, tapi lagi pullback nih. Ya.
Lagi pullback. Oke, tapi lagi pullback. Hmm, Lopi. Ada ya Lopi ya? Ada loh. Ada demand tuh. Ini bukan demand ya, ini jadi support biasa. Daily, aduh sangat tidak liquid ya, cuma 500.000. 500 juta per hari. MBMA, jangan. Medco, jangan dulu ya. Men, oh ada, baru dengar. Ini juga sangat tidak liquid ya, jangan. Nano, ini juga sangat tidak liquid, walaupun secara teknikal bagus ya. The break. Pani, uh, mulai berat nih kayaknya Pani, jangan ya. Pegas, buat cek hourly. Oh, jangan ya, masih berat. Pegeo, selling pressure gede, jangan. PTRO nih yang baru di stock split 10 kali. Wah, jadi murah harganya nih. Oh, jangan ya, masih banyak jualan. Jangan. Hmm, Puri, jangan. Pewon, dan SAPX. Wah, yang bertanya SAPX, tanya yang bagus sekali ya. Silahkan banget nih untuk SAPX. SMRA, ini jangan ya, berat. SSIA, wih, jangan ya, game over. Telkom, Telkom oke nih ada breakaway gap. Ntar kita cek di 15 menit. Gimana selling pressure-nya. Oh, nunggu ya. Kuat sih bagus sih, cuman tertahan dulu nih dengan selling pressure-nya. Jadi mungkin pullback dulu ya. Breakaway gap-nya kayaknya nggak terlalu efektif. Coba. Wah, belum ya. Jangan. TPIA, kayaknya jualan. Oh, kan jualan. Jadi jangan dulu ya, masih berat. Wirek udah. Next. Hmm.
Hmm. Kita mulai lagi dari AALI. Astra Algo Lestari. Oh, belum ya. Masih besar selling pressure-nya. AMRT. Aduh, belum ya. Masih besar selling pressure-nya. Astra juga belum. Awan belum juga. Bapak. Sangat tidak liquid ya. Nggak sampai 1 M per hari. Jualan lagi. Jangan. Eh, BBKP. Oke. Oh, jangan. Ini terkurung di selling pressure. BP. Aduh, jangan juga. CTRA. Oke. Coba cek daily. Wah, ini dia daily-nya. Masih ada tanam. Nggak jauh nih naiknya. Paling 10% nih. Cek lagi di 15 menit. Iya benar. Paling 10% naiknya. Oke nih CTRA boleh. Tapi nggak jauh naiknya. DIRD. Ini juga oke. Wah, oke. Paling ke sini naiknya nih. DLD. Eci. Jangan. Goto. Nah, cakep nih. Oh, langsung ketemu selling pressure. Udah selesai takutnya. HTM, jangan ya. Hill udah, INPC. Aduh, jangan ya. Padahal sempat bagus tuh. JIHD, jangan juga. IJA, ini panjang sekali ini. Ini gede ya. Jangan ya. Banyak selling pressure kayaknya nih. Makanya satwanya panjang. MTEL. Uh, jangan ya. Omet. Cek di 15 menit. Oke. Wah, itu dia gede. Jangan ya. Omet. Pani udah. Petro udah. Satu. Wih, cakep. Cek hourly. Wah, cakep. Daily. Cakep. Coba weekly. Wih, ini bakal langgeng naiknya nih. Big plan-nya tambah barang terus ya. Monthly. Wih, beli di sini nih big plan-nya. Udah hampir, udah 100% lebih ya. Sejak tahun lalu tuh. Mantap.
Dan belum selesai ya naiknya ya. Silakan nih. Hmm, Sema. Ini nggak lipid banget ya, cuma 270 juta. SMGA. Oke, ini ada spike apa? Oh, bagus sih, tapi lagi pullback ya. Ya, lagi pullback tuh. Jualan kecil. Smell. Oke, gede tuh belinya. Oke, daily. Wah, cakep nih. Silakan ya, Smell. Bagus. Telkom udah. Oke, SRTG. Ya, game over di atas. Dan setelahnya dia kayaknya jualan terus nih. Iya, jangan ya untuk SRTG. Oke, sudah habis. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga bermanfaat ya. Sampai SRTG tadi udah ya, Pak Angelo? SRTG kan? Iya. Udah. Oke. Ada pertanyaan lagi, Silakan, Bapak Ibu? Sudah. silakan dilanjut Pak Kiswoyo. Oke, siap Yang. Ya, jadi kalau ini, oh ya, Happy New Year dulu semuanya, rekan-rekan Bapak Ibu. Ini tahun baru ya. Kayaknya window dressing memang nggak terjadi. Jadi memang kecewa, ya kecewa berat lah. Kecewa berat banget. Kita sangat kecewa banget. Tapi nggak apa-apa, itu saham-saham blue chip juga bagus. Terus berikutnya, kita akan dilalui dengan parade IPO. Bulan ini Januari ini IPO-nya banyak banget ya. Jadi ini saya siap dulu. Sudah muncul. Ini kita lihat di IPO ini. Wah, banyak banget parade IPO ya bulan ini. Mepet-mepet lagi. Jadi kalau bertanya Pak, yang menarik apa? Kalau saya sih hanya fokus ke dua IPO doang. Dari mana? Lagi loading ya. Dari segini banyak saya hanya fokus ke dua saham IPO aja. Bapak Ibu mungkin masih ingat yang dulu pernah kita bahas juga. Ini Ratu, saya tertarik banget. Ini Ratu ya, ini Ratu. Saya udah antri beli juga melalui dari sini IPO. Ya paling dikasih 4 lot biasanya seperti itu. Ini IPO-nya minggu depan, hari Rebo, tanggal 8 Januari. Sama yang kedua, saya ikut yang ini, CBDK, sebelahan lagi posisinya. Ini anaknya Pani, kalau ini Ratu anaknya Saham Raja, ini anaknya Pani. Ini tanggal 13 Januari, jadi minggu depan, minggu depannya lagi hari Senin. Jadi uangnya saya bagi dua, saya udah ikut juga di IPO-nya, paling bisa dikasih 4 lot. Sisa duitnya saya kejar. Jadi yang pertama kita Ratu nih. Ratu IPO kan hari Rebo 8 Januari minggu depan. Ini saya share yang saya lakukan aja ya. Jadi disclaimer is out, Bapak Ibu silakan mau ikut cara saya silakan nggak apa-apa. Intinya saya akan pagi-pagi sebelum market buka saya akan antri di harga ARA. Ini yang Ratu ya. Yang CBDK juga sama. Antri di harga ARA, kalau nggak dapat ya besoknya saya antri lagi di harga ARA terus sampai saya dapat begitu. Lalu setelah itu biasanya ingat IPO itu instant profit overnight. Jadi kalau sudah dapat ya Bapak Ibu kalau besoknya ARA lagi udah langsung naik tuh. Entah itu arahnya 20% atau 25% kan langsung naik. Nah, mau jualnya di hari keberapa, suka-suka Bapak Ibu sih terserah. Jadi nanti ibaratnya ini kali ini sudah tergantung keraktusan masing-masing. Cuma kalau saya berharap mungkin bisa naik di atas 100% lah ya. Ngejarnya juga susah. Karena ini kita buka grafik dulu. Pengalaman kemarin yang di ini aja ya, di DAS ya. Bentar, mana di grafik saya. Oke, saya buka dulu grafiknya. Saya share screen. Oke, nah ini IPO ini. Nah, ini IPO Bapak Ibu tahulah. Das ini, bentar, udah mentok ini ya. Harusnya udah mentok sih. Ini aja. Nah,
Ini saya dapatnya di hari sini, di hari keempat berarti nih. Nanti taruh di pilih. Saya dapat di hari keempat dan saya masih bisa jualan di harga 4 ribuan lebih. Itu 100%-an sih. Ya, saya dapat di sini. Saya dapat di sini. Das. Jadi, ya saya berharap juga sama untuk saham Ratu dan CBD. Bentar, saya lupa nih. Saya buka lagi. Ini hati-hati nih, jangan salah kode nih. Soalnya Bursa Efek udah banyak tikernya. Nah, ini CB, CBDK ya. Bangun Kosambi Sukses. Jadi dua ini saya akan kejar. Ya semoga dapat di hari ketiga atau hari keempat. Lalu setelah itu kalau bisa naik udah 100% ya mungkin saya sudah mulai profit taking. Bapak Ibu mau keep terus ya silakan, enggak ya silakan. Seperti itu. Jadi kalau cara saya kejar terus di harga ARA. Tiap pagi sebelum market buka ya masukinya. Kalau market buka jam 9, pre-opening jam 9 kurang, saya setengah 9, jam 8 saya udah masuk itu. Di harga ARA saya kejar terus sampai saya dapat. Udah dapat ya udah, saya biarin aja, udah naik 100% baru saya pikirin untuk jualan. Seperti itu. Yang ikutan di sini ya ini hanya pemanis doang lah. Ini pasti cuma dapatnya biasanya 4 lot lah. Seperti itu. Nanti jangan khawatir di grup PIPMI Platinum itu ada grup PIPMI yang lain juga. Ya biasanya nanti saya akan share lah. Kalau saya udah jualan saya kasih tahu. Ya berarti kan saya sibuk entry jualan dulu lah. Udah laku saya baru kasih tahu ini saya barusan jualan seperti itu. Intinya ya saya berusaha jujur lah. Tapi ya sorry ya saya jualan dulu nih Bapak Ibu. Karena saya entry jualan dulu baru saya bisa ngomong di grup lah. Karena saya juga apa ya trading sendiri lah gitu. Ada uang yang harus saya kelola juga jadi harus saya utamakan uang ini dulu dong. Baru saya bisa broadcast lah ke Bapak Ibu seperti itu. Tapi setelah itu nanti terserah Bapak Ibu ya mau jual untung kayak kemarin ADI kan saya jual kecepatan juga. Ya udah nggak masalah bagi saya sih gitu. Mungkin Bapak Ibu kalau mau nahan waktu itu sehari 2 hari ikutin saran yang profitnya lebih maksimal tuh. Saya hari kedua apalagi saya udah takut ya saya jual dulu udah untung 50% lah saya waktu itu. Tapi nggak apa-apa. Intinya semoga bisa dapat untung besar di tahun baru inilah seperti itu. Apa ini Pak Galuh? Wow ini sama nih IPO-nya dua ini yang saya bahas ya. Jadi ya pandangannya gitu. Kenapa saya fokus ke dua ini? Seperti cerita-cerita saya sebelumnya lah di Zoom ini ada beberapa faktor yang intinya dari semua IPO yang dalam waktu dekat ini saya menariknya dua ini doang sih. Eh, Ratu dan CBDK ya. Ini soalnya hati-hati nih. Saya takut salah kode nanti kalian salah ketik lagi. Jadi nanti hati-hati kode-kode saham ini soalnya kita udah mulai banyak ya kode saham ada yang mirip-mirip lagi ya. Seperti dulu saya pernah soalnya saya dulu awal trading saham pernah nyaris saya salah enter. Untung saya lihat kok harganya aneh ya. Saya ditolak. Jadi UNTR jadi dengan UNTR, UNVR sama UNSP. Untungnya harganya jauh-jauh tuh. Jadi ketika saya entry, di reject. Saya bingung kenapa di reject. Saya bilang, lah iya saya salah salah kode rupanya. Jadi waktu itu yang mirip tuh UNSP, UNTR sama UNVR, Unilever, United Tractor sama Bakri Plantation. UN-nya kan sama, tinggal TR, VR sama UNSP. Gitu. Itu yang mirip. Untungnya harganya beda jauh ya. Kalau harganya sama mungkin saya bisa kena tuh. Nggak tahu saya mau beli UNTR bisa dapatnya yang lain. Seperti itu. Ya saya bilang dua ini seharusnya menarik ya. Apalagi IPO-nya gede. Ya nama-nama besar udah ada di dalam mereka berdua lah. Seperti itu. Begitu Pak Galuh. Jadi harusnya yang menarik menurut saya ini. Ya tapi kemarin tadi saya baru ngobrol ada yang dia cemplungin semua. Jadi artinya yang IPO bulan Januari ini dibagi. Ada 5, ada 6 ya dia masukin ke buku rata lah gitu. Sumpah kalau saya nggak sih saya fokus ke dua ini aja. Yang lain-lain saya nggak tahu gitu ya. Mungkin ada kemungkinan naik ada. Sebagaimana dulu kita bahas. Bentar mana nih saya bilang dulu. Ini ada kemungkinan naik sih. Ini kan punyanya Samuel ya, underwriternya. Delta ini DGWG ada kemungkinan untuk naik juga saya lihat. Cuma saya tetap fokusnya ke ini sih, kedua ini. Ini juga kayaknya ada kemungkinan naik. Ini apa ini? Siapa nih? Coba kita lihat prospektusnya. Siapakah dia? Oh iya, ini ada Yobi Kahian sih bisa. Yobi Kahian bisa. Jadi ini apa nih? Harga apa nih? GII bisa naik juga sih.
gitu. Sama ini bisa DGWG. Ini sih analisa analisa pribadi ya, artinya ya. Ini semua udah, ini udah. Tinggal yang ini kan nanti. YOII saya kurang yakin. Ini ada kemungkinan bisa naik. Terus ini ada DGWG, obat. Ini siapa sih obat? Kita buka sih. Langsung ada 8 IPO ya ini ya. Para IPO nih awal tahun. Obat ini obat bisa jadi maybe yes, maybe enggak. Dulu ini jago sih. Ini dulu Oso jago. Cuma saya nggak tahu kan dia sempat nonaktif ya. Apakah orang-orangnya masih sama apa enggak? Dulu sih Oso jago, terkenal jago. Cuma kan dia sempat ada apa kena kasus dan sebagainya. Karena masalah tuh sempat disuspend juga sekuritasnya tidak bisa melakukan transaksi. Apakah udah open suspend kayaknya. Makanya dia bisa IPO lagi. Dulu sih terkenal jago. Setara dengan yang Henan lah gitu loh. Cuma nggak tahu nih apakah sudah orangnya masih sama apa enggak ya. Ini apa nih KSIX nih siapa sih? KSIX ini jadi ada kemungkinan bisa Yobi bisa bisa ada kemungkinan. Terus ini siapa nih? BRRC Raja Roti siapa lagi nih? Yobi Kahian berarti proyeknya banyak ya. Proyek IPO dia Yobi Kahian. NH ini 50% bisa sih. Ada kemungkinan bisa. Oh, banyak juga ya. Menarik ya ternyata Bapak Ibu. Aset itu Sukor ya. Kalau Sukor saya kurang tahu, tapi kalau terima gas sih zaman dulu masih bagus ya. Jadi kalau kita bicara sekuritas ya Bapak Ibu, zaman dulu tuh yang lokalnya terkenal jago itu adalah Trimegah. Tim risetnya hebat, mereka punya tim riset yang setara dengan asing, tapi pada lokal Trimegah. Jadi Indo Premier, zaman dulu tuh masih zaman Indo Premier sama e-trading. Belum Mirai, jadi e-trading sudah dibeli Korea dari Daewoo, lalu di Koreanya Daewoo dibeli lagi sama Mirai, jadi ganti nama Mirai. Jadi zaman e-trading sama Indo Premier masih punya lokal, ini Trimegah jagoannya, number one-nya lah untuk lokal ya. Jadi LG itu Trimegah bagus gitu, track record-nya. Dari zaman dulu sih bagus, timnya juga masih solid, bahkan jebolan-jebolannya investment banking-nya mereka sih terkenal sih, terkenal ya. Masih bilang ya didikannya bagus lah. Aset Sukor ini saya kurang tahu, tapi mungkin tenaganya kurang. Nggak segede kalau dibanding Tenaga jauh, jauh, jauh. Ya mungkin sama Yobi Kahian aja masih bagus Yobi Kahian sih saya lihat. Sukor ya. Hasil bagus Yobi Kahian sih daripada Sukor gitu. Kalau cerita itu jadi ya lebih bagus LG jauh, jauh. Itu LG itu pemain lama juga sih. Dulunya terkenal paling bagus sih. Untuk kategori lokal ya, lokal. Kalau Yobi Kahian kan asing. Terus kayak Mirai kan sekarang udah jadi asing kan. Dulu kan e-trading. Terus kayak setara dengan kaset ya lah. CLSA, terus Morgan Stanley, seperti itulah. Jadi kalau bicara yang lokal bagus, termegah LG sih. Dari zaman dulu sih, gitu. Oke, ini siapa Ibu apa Bapak Aryan? Emisinya yang biasanya itu Henan jago Pak. Henan ini makanya saya ini kan Ratu nih saya buka aja. Ini sih analisa analisa apa ya? Analisa underwriter ya. Disclaimer is on ya, Bapak Ibu. Ya ini. Kenapa saya suka kan ada Henannya. Skornya sebetulnya saya kurang yakin, tapi ada Henan oke lah. Yang penting satu bisa jalan gitu. Pantangannya cuma satu ya. Saya agak takut sama plat merah. Sekuritas plat merah seperti Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksa, BNI Sekuritas itu agak-agak kurang sih. Saya kurang yakin gitu. Terus yang bagus ya ini. Terus Trimega masih bagus itu LG. Makanya kan ini pakai Trimega nih, si CBDK anaknya Pani. Makanya saya tertarik kan. Mana nih? Nah, ini dia. Ini Trimega kan. Nah, makanya saya bilang oke. Yobi kalian oke oke. Cuma nggak 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 sekuat Trimegah ya.
tapi masih jago, masih jago. Ya dibanding Sukor saya lebih pilih Yobi Kayan. Kalau kita bicara rating ya, ibaratnya rating ini kan kita cari yang lebih baik mana, ya Yobi Kayan lebih baik lah daripada Sukor sih. Gitu. Cuma memang beda kelas, Yobi Kayan kan asing, Sukor lokal, gitu lah. Seperti itu. Terus ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Jadi ini persiapan IPO Rabu minggu depan. Nanti kita ketemu lagi Sabtu minggu depan. Semoga kita dapat ya saham ratunya ini. Ini semoga kita dapatlah beli dari market. Gitu. Biasanya kita bisa share lah di grup ya. Nanti Selasa minggu depan kita udah share. Dapat berapa nih antrian di IPO? Nah, feeling saya sih harusnya 4 lotan yang antri di bawah 100 juta ya. Yang di bawah 100 juta kayak pengalaman dari di DAS ini. Ini saya dapat 4 lot. ADI juga saya dapat 4 lot tuh. Ini juga saya kasih 4 lot juga. Gitu. Ya, saya feeling saya sih ini sama, ratu sama ini paling dikasih 4 lot juga. Ya udah sisanya HK di market lah, ARA, udah HK di harga ARA begitu. Seperti itu. Ya semoga dapatnya sih hari ketiga, hari keempat. Ya syukur-syukur kalau hari kedua, hari ketiga sudah dapat ya saya very happy. Apalagi kalau hari pertama bisa dapat ya saya happy banget sih, gitu. Seperti itu. Ada yang pertanyakan lagi Bapak Ibu? Ini fokusnya ke IPO dulu nih. Ya, saya jujur saya fokus ke IPO dulu. Ya jadi saham BRI dibilang masih murah-murah, cuma ya kan ibaratnya kita bicara timing ya Bapak Ibu. Jadi saya merasa kalau ada kereta cepatnya lagi mau jalannya kita naik kereta cepat dulu lah. Nanti kalau kereta cepatnya sudah nggak ada lagi ya baru kita naik kapal kereta biasa lah gitu loh. Jadi kita ngikutin arah angin. Ya jadi kita kalau bicara kayak nelayan itu kan kalau arah anginnya lagi mau dorong ke arah laut ya kita naik kapalnya, kita ke arah laut kita nangkep ikan. Nanti kalau udah waktunya anginnya mengarah ke daratan ya kita pulang bawa ikan lah gitu loh. Jadi jangan dilawan itu arah anginnya. Ya kalau sekarang lagi IPO-nya lagi bagus, lagi ada kereta cepat ya kita ikutan dulu lah. Seperti itu. Ada fraksi harganya. Ini Bapak atau Ibu Aryan. Jadi kita ketik aja di sini ada nih. Harga ARA tuh tergantung ininya. Harga ketik aja sih ada kok. Harga ARA saham IDX. Jadi ada fraksi harganya. Nah ini kan atau rejection coba harusnya jelas sih. Jadi harga sekian sampai sekian itu bisa 25%, harga sekian sampai sekian 20%. Mana nih? Nah, bentar lagi loading. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau harga sahamnya 50 sampai 200, batas arahnya 35. 200 sampai 5.000 25. Jadi gini, contohnya CBDK ya. Yang paling contoh inilah. Ini kan harga 4.060 kan. Berarti 4.060 masuknya di mana? Di sini dulu 25%. Jadi misalnya kita langsung hitung nih. Nah, kalkulator. 4.060 ditambah 25%. Jatuhnya 5.075. Nah, tapi nanti hari kedua naiknya sudah bukan 25% karena sudah di atas 5.000 Bapak Ibu. Naiknya berapa? 5.075 ditambah 20%. Gitu. Jadi ini harga fraksi harganya ada harganya lah. Kalau yang itu berarti masuk ke sini sama 25% juga ya. Ini kan 1.000 nih. Si Ratu. 1.000 ya masuknya ini 25% semua. Tapi nanti hari keduanya beda lagi. Yang punya CBDK kan sudah di atas 5.000. Gitu. Gitu. Apa nih? Outlook-nya. Outlook-nya sebetulnya nih Bapak Ibu kan ikut nih sebentar lagi tanggal 11 Januari. Minggu depannya lagi. Kita ada gathering. Nanti kayaknya kita akan menyiapkan yang online. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau yang tidak bisa hadir, bisa ikut yang versi online itu bayar ya. Tapi untuk member platinum gratis ya, yang kayaknya gratis nih. Seingat saya nggak tahu nanti yang online kayaknya juga gratis. Nggak tahu gratis apa nggak nih yang online via Zoom. Cuma mungkin nggak bisa nanya ya. Jadi Bapak Ibu tetap bisa ini apa melihat materi dan sebagainya. Kalau pertanyaan coba nanti saya setting soalnya nggak ada pertanyaan. Kalau pertanyaan semoga keburu. Kalau nggak nanti saya ya kalau gitu saya cas sama Geraha lah, Geraha jadi moderator. Kalau nggak Geraha yang bagian pokoknya saya sama Geraha ini kan moderator dua. Yang satu ini buat standby. Jadi mungkin semoga pertanyaan Bapak Ibu yang via online via Zoom nanti bisa saya tangkap. Kalau waktu cukup saya tanyakan langsung ke sana ke podium artinya ke pembicara seminar gitu ya.